Hari ini saya tadi janjikan bahwa kita masuk pada seri yang kedua dari pelajaran Alkitab yang ada di gereja kita, dan kita telah meninggalkan sesi yang pertama, kesetiaan Tuhan, God faithfulness, dan kita masuk pada seri yang kedua atau bagian yang kedua di dalam seri khotbah di tempat ini, Live in God Grace. Jadi hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan ingin kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan tidak pernah inginkan kita satu orang pun yang terlewatkan atau hidup sia-sia, dan dia tidak punya jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengirim anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi apa? Memperoleh kehidupan yang kekal. Itu suatu jaminan bahwa Tuhan rindu setiap kita tidak atau hidup di luar jaminan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup di dalam anugerah dan jaminan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Jadi yakinkan dirimu bahwa engkau punya hidup itu tidak sia-sia. Jadi engkau tidak akan bertanya bahwa saya hidup ini untuk apa ya? Saya akan mau melakukan apa ya? Nanti kalau saya hidup sesudah di dunia ini, saya mati, saya berinkarnasi jadi apa ya? Itu tidak ada di dalam pelajaran kita. Tapi yang ada di dalam pelajaran kekristenan, apabila engkau hidup di dalam Yesus, Yesus katakan begini, apabila firman-Ku di dalam engkau dan engkau di dalam firman-Ku, maka engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Minta apa saja, maka Tuhan akan beri. Amin. Tuhan janjikan, di mana aku berada, kamu pun berada. Karena di rumah Bapakku banyak, Tuhan telah menyiapkan seluruh real estate yang terbaik di dalam dunia ini. Tuhan menyiapkan itu lebih daripada apapun yang saudara punya. Jadi kalau saudara tidak memiliki rumah di tempat ini, jangan khawatir. Selama di dunia jangan khawatir. Saudara punya rumah paling besar di surga. Amin. Daripada orang cuma bakal di pudel, cuma tanah sepotong. Dan itu membuat kita tidak baku bicara tujuan turunan. Saya harap di tempat ini jangan pakai gara-gara Buddha. Mungkin ada Western building is Buddha adalah kepunyaan orang tua yang anak-anaknya baku cakar, baku ambil untuk memperebutkan bukan hak milik mereka. Saya ulang lagi supaya orang ngeh. Buddha atau kepunyaan atau harta milik orang tua yang diperebutkan oleh anak-anak, baku cakar, baku injak, baku gosok, baku garuk, sampai tidak berbicara seumur hidup. Mereka memperebutkan yang bukan hak dan milik mereka. Saya tahu saudara lagi pikir-pikir, apa itu maksudnya? Atau saudara bilang, saya lagi curiga, saudara punya melihat saya dengan curiga. Saudara korban atau pelakunya? Atau saudara lagi pikir-pikir, gue lagi rencana nih, ini ambil budal mak gue atau harta mak saudara. Kalau saudara dipercayakan untuk semuanya itu, puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak dipercayakan, jangan hidup gara-gara tujuan hidup kita karena cuma harta orang tua. Saya heran. Orang tua dari muda mereka bekerja banting tulang segala sesuatu untuk apa yang Tuhan beri. Mereka kumpulkan untuk anak cucu menikmati di hari tua mereka. Tapi anak-anak punya pikiran jahat. Orang berdoa, Tuhan mudah-mudahan cepat mati dia, supaya milik kepunyaan dia milik saya. Ini anak-anak berdoa, saya hidup tidak hidup dalam anugerah. Ini di luar anugerah. Hari ini kita bicara tentang live in God grace, hidup di dalam apa anugerah Tuhan. Jadi Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu yang engkau berpikir benar atau tidak benar, telah Tuhan siapkan. Jadi sesi yang pertama kali ini, kita ada di sesi yang pertama atau bagian yang pertama dalam living in God grace adalah how can we get grace? Bagaimana kita dapat memperoleh anugerah yang Tuhan siapkan bagi kita. Selama ini kita tahu kasih karunia, selama ini kita mengerti anugerah, kita tahu bahwa kita hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena mantap.
ini pimpin jalanku. Itu hidup karena berserah. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Jesus and all my blessed Jesus. I surrender all. Orang yang berserah kepada Tuhan, mereka menikmati anugerah Tuhan. How can we get grace? Bagaimana kita dapat memperoleh anugerah Tuhan dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Hidup di dalam anugerah, hidup di dalam cinta Tuhan. Bagaimana kita memperolehnya? Apakah anugerah itu karena kerja kuat saya, atau saya memperoleh karena saya bekerja keras? Anugerah hidup di dalam Tuhan, saya berjuang menjadi orang yang baik, saya memberi yang terbanyak, atau saya hidup melihat orang lain melihat bahwa saya menjadi orang Kristen yang setia. Hari ini mari kita belajar bersama-sama pada sesi yang pertama bagaimana kita mendapatkan anugerah Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat ke-8 sampai 10. Yuk kita perhatikan ayat ini sama-sama dan kita membacanya perlahan-lahan mengenai apa yang telah Tuhan siapkan untuk anugerah yang Tuhan buat bagi kita. Ayat 8, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi apa? Jadi iman yang ada padamu, kepercayaan akan Tuhan itu bukan hasil perjuangan, bukan hasil iman dari opa turun ke papa mama dan itu turun ke saya. Iman itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap pribadi. Katakan amin. Jadi waktu saya beriman kepada Tuhan, waktu saya setia kepada Tuhan, waktu saya mengakui Tuhan adalah Raja dalam hidup kami, bukan karena bapak saya Kristen, mama papa saya Kristen, saya juga jadi Kristen. Jadi ini Kristen keturunan. Ini bukan karena Kristen anugerah. Kalau saudara hidup Kristen keturunan, saudara menjadi orang Kristen, tapi hidup tidak pernah mencerminkan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya mau katakan demikian karena kebanyakan orang di dunia ini atau dalam kota ini hidup adalah Kristen keturunan. Orang mau dia juga mau. Orang bakal lain dia juga bakal lain. Orang ganti pasangan dia juga ganti pasangan. Orang membuli orang atau mengata-katai orang, ya seperti sekarang kita lihat terlalu banyak sampai anak berkelahi, papa juga ikut menjadi supporter. Papa bilang Pak Ejo, akhirnya jabatan yang dia raih, prestasi yang dia punya ini harus dipecat dari jabatannya karena ikut mengiyakan perkelahian anaknya. Saya bilang ini sesuatu yang tidak masuk di akal, tapi ini orang yang hidup di dalam dunia sekitar kita. Mari waktu saudara hidup di dalam anugerah, katakan sama-sama, saya tidak sama. Bukan saudara orang aneh, tapi saya tidak sama, saya tidak seperti mereka. Meskipun kita hidup di dalam kalangan yang tidak seiman dengan kita, yang tidak menyupport atau mendukung iman kita, kita tetap hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Katakan amin. Karena itu pemberian Tuhan dan itu kepercayaan Tuhan bagi kita. Yuk kita lihat. Tetapi itu pemberian Allah. Ayat 9, 2, 3 kita baca sama-sama. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan apa? Tidak ada satu orang pun yang dapat bangga dia menjadi pengikut Tuhan. Itu semua anugerah dan itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah kasih karunia. Sebentar kita akan melihat apa sih kasih karunia itu. Tapi mari kita lihat ayat-ayat ini supaya kita mengerti. Saya percaya kepada Yesus bukan karena saya mau, tapi Tuhan punya rencana bagi saya untuk mengenal kita, memperkenalkan diri kepada kita. Sudah lihat banyak YouTube yang ada di sekitar kita yang kita bisa lihat setiap hari. Orang yang dulu tidak mengenal Tuhan, orang yang menolak Tuhan Yesus, orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, tiba-tiba dia ketemu Tuhan dari caranya Tuhan sendiri dan dia menjadi orang militan karena dia bilang aku telah mendapatkan jawaban. Ini orang yang mendapatkan anugerah dan mau hidup dalam anugerah. Itu berbanding terbalik dengan orang yang dari keturunan, yang tahu dari kecil sekolah minggu, remaja ada di dalam gereja, pemuda ada, tapi waktu dia mempersiapkan diri untuk menikah, hilang dari gereja. Dia meninggalkan, nanti sebentar kita akan bahas itu, meninggalkan kasih karunia. Hari ini kita melihat ayat yang ke-10, kita baca sama-sama 2, 3. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan
Kita hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Kita anak Tuhan. Oke, lihat kiri kananmu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. lagi, yes. Aku anak raja, engkau anak raja, Kita semua anak raja. itu status kita. Tapi kadang-kadang kita hidup di luar status. Saya sudah bahas itu waktu seri yang pertama, bahwa hidup kita yang ada pada kita tidak pernah hilang status apapun yang kita alami, karena itu status kita. Kalau kita tahu itu status kita, maka pergunakanlah, hiduplah, beradalah, jadikan dirimu dengan status yang hebat. Katakan amin. Saudara punya teman anak wali kota, saudara punya teman anak gubernur. Dia anak gubernur, dia berjalan dengan status anak gubernur. Pertanyaan, apakah dia memilih? Dia tidak memilih itu. Tapi itu karena jabatan ayahnya, maka dia mendapat atau kena dampaknya. Satu waktu saya ada di Timur, di Kupang waktu itu, dan kami melayani KKR, dan kami istri dari bupati menjadi ketua panitia. Akhirnya kami harus tiap hari berada dengan dia karena kita menjadi bagian dalam KKR sepanjang 3 hari di Kota Kupang. Saya menjadi orang yang menjadi perantara antara kami di Jakarta, timnya Pastor Gilbert dan panitia. Akhirnya saya tiap hari ketemu dengan Ibu Bupati, dan saya harus tiap hari ada di rumahnya pada waktu pagi karena kita kumpul berdoa mempersiapkan acara, kita sharing untuk acara sore nanti, seminar dan lain sebagainya dari siang sampai sore. Akhirnya kami mulai ketemu dengan anak-anaknya. Anak-anaknya baik-baik, mereka selalu ketemu kami, menghormati, menerima kami, mengajak kami makan. Saya bilang ini keluarga yang luar biasa, ini keluarga bupati. Mulai dari papanya yang sangat sederhana, mamanya yang cinta Tuhan, anak-anaknya jadi luar biasa. Saya bilang, wow, kalau seluruh pemimpin di Indonesia punya hati cinta Tuhan seperti mereka, betapa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Satu waktu saya iseng, karena semua dia pergi apa saja yang dia buat. Dia punya anak wanita yang dia menjadi tim desa. Saya tanya dia, enak nggak jadi anak bupati? Karena semua dikawal. Dia mau pergi ke supermarket aja dikawal. Dia mau pergi ke mall, dia dikawal. Dia mau ketemu dengan temannya, cuma kumpul rumpi dikawal. Malah pengawal itu duduk tidak terlalu jauh dari dia dan memperhatikan dia. Saya bilang, enak nggak jadi anak bupati? Dia bilang, oh, saya berkata jujur apa tidak jujur? Oh, saya bilang jujur. Masa dengan saya tidak jujur? Kalau saya mau berkata jujur tidak enak, oh. Semuanya dikawal. Saya mau pergi dengan teman, akhirnya kita pacaran, kita dikawal. Om, enak nggak pacaran dilihatin? Dia bilang, ya enak juga. Saya mau makan sama teman-teman, mau hadir, kita dilihatin, duduknya tidak terlalu jauh. Apa saja yang kita ambil dilihatin, makan dilihatin. Jadi rasanya hidup kita semua diatur dan diperhatikan oleh orang lain. Itu tidak enak. Saya ingin seperti anak yang lain, bisa naik motor, bisa jalan kaki, bisa lakukan segala sesuatu sesuai dengan umur saya. Karena saya masih muda, saya ingin seperti mereka. Tapi semasa Papa masih menjabat sebagai bupati, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Dan itu bukan pilihan saya. Saya harus hadir dalam keluarga ini karena jabatan Papa saya, dan saya kena imbasnya. Saya bilang, kan enak di kamar. Ya 1-2 hari enak kok. Tapi semua untung dia nggak masuk di tempat tidur kita, dan saya tidur dia kawal di sebelah saya. Nggak enak kok. Saya ingin bebas seperti mereka. Saya bilang, kamu hidup di dalam kasih karunia Tuhan, nikmati itu. Dia ketawa dan dia bilang, ya nggak lama kok, cuma 5 tahun ini. Tapi kalau ada anugerah 10 tahun. Sesudah itu saya juga jadi orang biasa, dan saya senang pergi ke pasar pakai sandal jepit dan hanya pakai celana pendek atau kaos. Saya bisa gendong tas pasar, pergi ke pasar, dan tidak ada yang mengikuti saya. Jadi bayangkan, orang yang hidup di demikian, kita menjadi temannya anak bupati, menjadi teman anak gubernur. Kita bukan apa-apanya. Waktu kita berjalan dengan mereka, apa yang ada pada mereka menjadi bagian kita. Akhirnya kita naik motor dikawal, kita duduk makan dengan mereka pun dikawal. Tapi kita bukan siapa-siapa. Karena anugerah kita berteman dengan mereka, maka
anugerah yang ada pada mereka, pengawalan yang ada pada mereka, kebaikan dan semua penjagaan yang ada pada mereka, kita kenai imbasnya. Dan akhirnya di mana-mana kita berjalan, akhirnya kalau kita berteman karib, akhirnya kita pun dilihat dan kita pun dijaga. Apalagi pacaran dengan anak wali kota, apalagi gubernur. Yang tadi kita bisa duduk di Starbucks, setelah pacaran gak bisa lagi, karena sudah dikawal kiri kanan dan dilihat kiri kanan. Hari ini kita tidak bicara mengenai pengawalan, tapi kita bicara tentang hidup di dalam anugerah. Karena waktu Tuhan memberi kita hidup dalam anugerah, maka Tuhan mau supaya kita hidup di dalam anugerah itu sendiri. Yuk kita baca ayat yang lain lagi sebelum kita bahas tema kita, hidup di dalam anugerah, bagaimana kita mendapatnya. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Saya bilang kalau baca ayat itu harus telinga kita dengar apa yang kita baca. Saudara setuju? Jadi bukan baca dalam hati. Saya curiga kalau saudara baca dalam hati, entah saudara bingung atau saudara lagi nggak connect begitu ya, saudara lihat saya sama otak nggak connect, atau saudara memikirkan hal yang lain. Makanya saya bilang kalau baca Alkitab suara keras supaya telinga saudara dengar apa yang saudara baca dan saudara mengerti. Itu cara baca Alkitab. Jadi di rumah kalau saudara baca Alkitab, saudara boleh baca tapi tidak teriak untuk tetangga dengar. Ya, cukup baca dengan suara yang keras, saudara bisa dengar sendiri. 1 Korintus 3 ayat 10. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku seorang ahli bangunan yang cakap, meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun. Paulus katakan, aku ahli bangunan, aku meletakkan dasar iman kepada setiap pelayan Tuhan. Di mana ada anak Tuhan, di mana aku membuka pelayanan, aku menaruh dasar alas di atasnya. Biarkanlah mereka membangun rumah iman ini sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau ada rumah yang batunya agak bengkok, dipotong supaya lurus, supaya dinding ini dapat berdiri dengan baik. Kalau batunya tidak beraturan, batu sungai yang keras akan dibentuk dengan keras untuk menjadi ukurannya Tuhan. Kalau dia dari batu tanah liat tomato, mungkin dipotong agak lembut begitu, tapi menjadi ukuran Tuhan. Dan Tuhan akan membangun rumah bangunan Tuhan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Pertanyaannya, saudara dari batu apa? Karena kita akan meletakkan dasar dan membangun rumah Tuhan bersama-sama. Saudara dari batu apa? Batu kali yang keras. Jadi Tuhan akan potong juga dengan alat yang keras. Kalau saudara dari batu gunung tanah liat, mungkin dari asal tomato, mungkin tidak terlalu keras dibentuk. Tapi semakin keras batu saudara, semakin dibentuk dengan siap. Aduh Tuhan, kasih lombok Tuhan, kasih lombok. Contoh, Paulus adalah batu yang keras. Waktu dia pergi untuk menghancurkan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan Yesus pada zamannya, dia harus ke Damaskus, dia harus ke Damsyik, dia harus ke Syam yang ada di Turki saat ini, arah ke situ. Dia pergi dan bertemu dengan Yesus. Yesus cuma panggil Paulus atau Saulus, mari jom melayani kita. Apa yang Tuhan buat? Apa yang Tuhan buat? Cerita itu Paulus bertobat. Apa yang Tuhan buat dengan Paulus? Dia ditarik dari kuda sampai jatuh. Tuhan banting dia sampai jatuh. Akhirnya dia tidak melihat apa-apa karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Selama Tuhan tidak tarik saudara dari kuda, bersyukurlah. Semana saudara membentuk saudara dengan manis, bersyukurlah. Jangan saudara orang menanur bilang apa? Dapat hela, dapat ciki, baru katakan Tuhan, gue mau bertobat di Tuhan. Selama saudara belum ditarik, orang menanur bilang selama kita belum diciki oleh Tuhan, mari berikan hati yang sungguh-sungguh bagi Tuhan supaya anugerah itu lemah lembut, kebenaran yang ada pada saudara itu manis dan saudara dibentuk oleh Tuhan. Ini yang Tuhan bilang, mari kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yuk kita baca lagi
ayat firman Tuhan sebelum kita bahas sama-sama. Yakobus pasal yang pertama ayat 17 dikatakan begini. Kita baca sama-sama 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Katakan amin. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena apa? Pertukaran. Semua yang baik, perhatikan ini, semua yang baik itu datang dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jelek, tidak pernah. Jadi kalau ada sesuatu yang jelek itu bukan dari Tuhan, itu dari diri kita sendiri yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Karena Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dia katakan ini sama-sama. Jadi 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut kita dan hidup kita. Pikirkanlah segala sesuatu yang baik. Jangan orang punya rambut naik sedikit, ada jamur sedikit, saudara-saudara, kayak absenti ayam jamur. Maksudnya kayak ceker ayam jamur. Orang pakai pakaian sedikit pasti. Orang pakai hak tinggi sedikit masuk di gereja bunyi kletak-kletok mata dia. Ayam koboi kesiangan. Jadi segala sesuatu kita melihat hal yang negatif. Mari kita melihat hal yang positif bagi orang lain. Alkitab bilang begini, waktu engkau mau dihormati, hormati dulu orang lain. Kalau engkau mau dicintai, perhatikan dulu orang lain. Dalam rumah tangga seperti itu. Kalau engkau mau disayang oleh suami-suami, kalau engkau mau sayang di istri, hormati dulu di. Saya percaya ini banyak persoalan dalam rumah tangga. Suami, kalau engkau mau disayang oleh istri, hormati dulu apa? Baru buat suami yang ngomong. Saya percaya suami-suami yang lain langsung sudah disegel. Dengar itu. Suami. Kalau engkau mau disayang oleh istri, hormati dulu istri. Kalau engkau pergi kerja, jangan lupa engkau WA kepada mereka. Engkau harus telepon. Sayang, engkau makan apa di rumah hari ini? Saya di tempat kerja, saya makan ini loh di kantin, enak banget. Kamu mau dibawa pulang enggak? Saya bungkus ya. Meskipun nanti tidak enak loh sampai di rumah, tapi saya bungkus ya. Kami mau enggak? Saya mau pulang loh sayang, saya akan lewat martabak yang kamu suka, kue yang kamu suka, kamu mau enggak? Kalau mau diperhatikan istri, suami-suami perhatikan dulu. Kalau mau disayang istri, suami-suami perhatikan istri. Mulai hari ini, sesibuk-sibuk saudara, saudara bisa update status loh. Saudara bisa balas WA teman loh, bisa. Tapi saudara kenapa tidak katakan, sayang, so makan? Saudara baru pulang, so ada. Tapi kalau saudara tidak pernah WA ada satu hari, dia bilang saya ada masalah. Dia tahu dia sendiri. Anak pikir kita pembantu so. Suami. Kalau engkau mau diperhatikan istri, mulai hari ini, sesibuk saudara. Kalau saudara punya anak, sayang, si Dede udah bobo. Aduh, oh enggak, masih main ini, dia belum tidur lagi tunggu Dedenya pulang. Kan sedap tuh. Tapi kalau saudara WA dengan orang lain bisa 100 WA, bisa 1000 WA. Hari ini suami-suami, yakinkan dirimu bahwa engkau bisa memberi kabar dalam satu hari kepada istri bahwa engkau baik-baik saja. Amin. Saya mau ngomong ke suami-suami, karena suami-suami punya alasan terlalu sibuk, sampai istri di rumah bingung. Tuhan, apakah suamiku baik-baik saja? Apakah dia pulang dengan mobil rodanya masih 4 atau cuma 2 atau cuma 1? Tuhan, dia pulang masih lurus atau sudah ketok sedikit? Istri berdoa dan memikirkan suami, tapi suami tidak pernah pikirkan istri. Hari ini istri bilang haleluya,
khotbah yang mantap untuk suami-suami. Suami-suami, hari ini saya tegaskan lagi, minimal 1 hari engkau harus kabarkan istri, sayang, aku baik-baik saja. Sampai ketemu nanti dan malam. Sore di rumah, jangan lupa kalau saya pulang ganti baju. Langsung istri bilang, pakai apa doe? Pakai kebaya, pakai sarung besar. Mau kemana? Bukan hari Kartini hari ini. Tora mau pinball. Ngapain? Karnaval tora tua. Jadi minimal saudara memberi sesuatu kepada suami. Amin, ibu-ibu. Amin, ibu-ibu. Amin, ibu-ibu. Pastikan besok hari Senin saudara dapat WA. Kalau suami saudara tidak kirim WA, lapor saja. Agar suami belum WA, nanti saya WA dia. Kalau saya WA, saya akan kirim gambar ekstra jos. Baru saya bilang ini baru gambar. Nanti DP yang asli muncul. Nah, supaya keluarga itu ini adalah keluarga surga kita. Istri-istri, jangan engkau menuntut segala sesuatu yang tidak mungkin suami buat. Tapi engkau harus melakukan yang terbaik supaya suami juga melakukan yang terbaik bagi dirimu. Kadang-kadang istri menuntut sesuatu yang suami tidak bisa buat, tapi dia bilang coba perhatikan, tetangga bisa. Coba perhatikan, om boy sebelah bisa. Coba perhatikan, orang lain bisa. Sampai suaminya langsung bilang, ya sudah, kalau kau mau dengan dia silakan. Akhirnya berkelahi, saudara. Hidup di dalam anugerah. Apakah masalah ini banyak di tempat ini? Hari ini saya bicara tentang hal ini. Saya semangat, saya excited, saudara. Oke, pendahuluan kita masih bicara tentang anugerah. Anugerah adalah mengapa kita harus tinggal di dalam anugerah dan bagaimana kita meraih untuk hidup di dalam anugerah. Anugerah adalah, mari kita perhatikan bersama-sama. Kita baca ini. Anugerah adalah, kata anugerah berasal dari kata karis atau karisma yang kita mengerti, yang diterjemahkan kepada sebagaimana kasih karunia. Di dalam perjanjian baru kata ini bermakna, perhatikan, kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima dan layak dihukum. Maksudnya begini saudara, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran dan janji Tuhan. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa dan menggantikan kita. Kita yang harus dihukum dan hukum kekal, dia menggantikan posisi kita, membawa kita untuk kita hidup dengan benar dan kekal bersama-sama dengan dia. Jadi dia menggantikan posisi kita. Dia yang kaya dijadikan miskin karena kita. Itu anugerah yang kita terima. Sama-sama kita baca lanjut dulu. Istilah yang dipakai untuk mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia. Dengan demikian, keselamatan bukanlah berdasarkan kebaikan manusia, katakan amin, tetapi semata-mata berdasarkan kehendak Allah sendiri. Karena kehendak Allah adalah rencana pendamaian dan keselamatan bagi manusia, dan hal itu menjadi tema sentral di dalam Alkitab. Jadi anugerah, keselamatan, kasih karunia, kami hidup di dalam kebenaran dan hidup kekal, itu menjadi tema sentral di dalam pemberitaan Alkitab. Itu anugerah. Sampai di sini saya mau saudara dapat menangkap apa yang saya sampaikan tentang anugerah. Anugerah adalah sesuatu hadiah yang kita terima, yang kita tidak layak terima. Saya kasih analoginya seperti begini saja. Kalau kita datang di mall, kita belanja segala sesuatu dan kita belanja banyak, yang pertama kita minta diskon. Ada diskon nggak? Dan yang kedua, bonusnya apa? Itu yang kita akan tanya. Kalau kita beli sesuatu kemudian ada sale dan kita bilang, bonusnya apa mbak? Bonusnya apa? Bonus dong. Bonus ini diberikan. Sebenarnya bukan haknya kita, tapi tiba-tiba kita diberikan. Atau kita belanja tanpa kita tanya diskon, tanpa kita tanya bonus, tiba-tiba ada sekantong besar hadiah dan dia berikan bagi kita. Dan dia bilang ini hadiah dari perusahaan kita bagi Bapak Ibu karena sudah menjadi pelanggan setia kita. Dan kita, oh terima kasih. Dan bonusnya macam-macam di dalam, dan apa yang kita tidak pikirkan tiba-tiba ada. Ini adalah, saya kasih analogi, ini adalah kasih karunia. Apa yang bukan menjadi bagian kita, tapi karena kebaikan hati Tuhan, kita menerima itu sebagai bonus dan cinta Tuhan bagi kita. Katakan amin. Jadi anugerah adalah pemberian cuma-cuma. Saya katakan anugerah adalah pemberian cuma-cuma.
Cuma-cuma tapi bukan barang murah. Cuma-cuma bukan berarti gampang. Tapi kalau ada hadiah ekstra yang kita terima di mall, itu gratis, cuma-cuma, kualitasnya tidak dijamin. Karena itu barang yang apa? Gratisan dan gak gampang. Tapi anugerah tidak. Tuhan bilang apa? Darahku tercurah bagimu dan itu cukup bagimu. Tubuhku terpecah bagimu dan itu cukup bagimu. Itu kasih karunia Tuhan. Jadi anugerah adalah pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Katakan amin. Ini anugerah. Jadi anugerah Tuhan berikan bagi kita. Sama-sama yuk kita baca Alkitab. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7, sama-sama kita baca 2-3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan apa? Kasih karunia. Menurut kekayaan Tuhan, menurut kasih setia Tuhan, menurut ukuran cinta kadarnya Tuhan untuk mengasihi kita. Jadi pemberian yang cuma-cuma kepada setiap kita diukur bukan sesuai kita, tetapi sesuai itu Tuhan. Jadi Tuhan memberi kita anugerah, dihitung atau diukur sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kalau saudara ada dalam keluarga, saudara diberkati, saudara diberikan keamanan, saudara dapat menikmati berkat Tuhan di dalam keluarga, itu kasih karunia. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Jadi kalau kita hidup bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Sama-sama katakan karena Tuhan. Waktu saya hidup karena Tuhan, karena ini anugerah, karena pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikut, karena anugerah itu bagi setiap kita. Dan yang kedua, anugerah itu kepada siapa? Anugerah yang cuma-cuma Tuhan berikan itu selain kepada kita, kepada siapa sih anugerah itu? Yang dikehendaki. Jadi bukan hanya kita saja, tapi Tuhan memilih orang yang mengerti menerima anugerah Tuhan. Adalah hadiah terindah. Ini dia, kasih yang terindah. Terus hanya ku temukan di dalam Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Tuhan berikan anugerah kepada orang yang dikehendaki. Katakan yang dikehendaki Tuhan. Jadi waktu saudara menerima anugerah itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau saudara hidup dalam anugerah, itu kehendak Tuhan. Jadi bukan pilihan saudara. Pengkhotbah pasal 2 ayat 26, karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmah, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Maksudnya begini. Ada satu orang datang kepada saya konseling dan dia bilang gini, Pak, jadi orang Kristen tuh susah gampang ya? Saya bilang enggak. Cukup engkau membuka hati, melakukan apa yang Tuhan mau, dan engkau hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi orang Kristen. Daripada engkau mengenal agama lain. Saya bilang, pernah ke Bali enggak? Saya ngomong kayak pernah. Setiap hari orang Bali membawa sesajen kepada Tuhan mereka, kepada alam mereka. Setiap hari. Dan mereka harus mengeluarkan harta mereka. Mereka harus buat itu pagi, sore. Dan itu mereka setia. Kalau tidak, menurut agama mereka, Allah mereka marah. Saya bilang, Yesus pernah marah kepadamu. Dan Yesus bilang, setiap hari bawa sesuatu bagi Yesus. Kalau tidak, Yesus hukum. Pernah? Dibilang enggak. Setiap hari. Saya tanya dia, satu hari berdoa berapa kali? Dia bilang, ya tergantung mood. Saya bilang, Tuhan marah kan? Enggak. Terus saya bilang, apa jadi persoalan? Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya lihat ya, orang yang tidak menyembah Tuhan, kayaknya mereka diberkati. Mereka hidup enak-enak saja. Saya ini yang setia kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, cinta Tuhan, kayaknya
sebagai jadi saudara jangan protes Tuhan bahwa orang yang tidak menyembah Tuhan mereka lebih bahagia dari hidup saudara. Tidak, Tuhan izinkan mereka diberkati untuk memberkati hidup saudara. Katakan amin. Karena semuanya Tuhan siapkan. Jadi bukan berarti mereka hidup enak tidak percaya Tuhan. Mereka hidup enak dan saudara bilang ya mending ada usah percaya Tuhan. Kok lihat mereka hidup enak? Mereka diberkati aman-aman aja. Nah, mereka hidup dipersiapkan untuk hal-hal yang ini contoh gampang saudara. Pernah pergi ke peternakan babi? Pernah pergi ke peternakan babi? Atau ada yang piara babi di rumah? Pertanyaannya sederhana. Mengapa si empunya babi itu dia memberi makan babinya melebihi dari ongkos makan dia sendiri? Ada teman saya, kalau saya ajak dia pergi, dia langsung stres. Pak, terus mau pergi berapa hari? Saya bilang ya 2 hari lah, kita nginap 2 hari, menikmati berkat Tuhan, bisa tidur, bisa menyembah Tuhan, bisa olahraga pagi. Dia bilang gini, berapa hari? 2 hari. 2 hari? Aduh. Dia langsung bilang, aduh. Saya bilang, kenapa? Ada sesuatu di rumah? Kamu punya anak udah besar, istrimu punya usaha, tidak tergantung oleh keadaan, bisa stop, bisa jalan, kan itu contoh pribadi. Dia bilang bukan itu Pak Pendeta. Saya lagi pikir di rumah saya ada babi. Jadi kalau saya pergi 2 hari, siapa yang kasih makan babi? Saya bilang kan bisa titip. Iya mau titip kalau kalian tidak kasih makan, orang babi sakit atau mati, lu yang rugi. Babi kan mahal. Jadi dia cerita tentang babi dan dia bilang Pak bisa bayangkan. Babi 1 bulan dia bisa makan atau ongkos belinya bisa 1 hari dia bisa makan 500 sampai 600 ribu, 700 bahkan 800 tergantung makanannya naik atau turun. Terus saya bilang Bro makan 1 hari ya 3 kali tapi ongkos babi lebih banyak dari ongkos saya. Saya bilang mendingan aja jual babi aja, hidup aja senang-senang. Waduh, kita kan piara. Kalau 100 kilo kan lumayan. Saya bilang berapa di rumah? Ada 10 atau 12 sekian itu kira-kira. Saya nggak tahu persis. Kan lumayan. Jadi dia besarkan babinya, dia kasih makan sebaik mungkin. Apakah babi langsung dikasih kalung, dikasih kacamata, dikasih handphone dan tinggal dengan dia? Kenapa dia memaksakan babi itu makan dengan sebaiknya sampai 100 kilo dia akan jual? Kenapa? Karena dia piara babi khusus untuk ini. Habis ini saudara nangkap. Jadi Tuhan memberkati orang lain untuk memberkati hidup saudara. Katakan amin. Jadi jangan saudara membanding-bandingkan apa yang saudara lihat dan saudara putuskan dan protes Tuhan. Kenapa saya tidak sama dengan mereka? Amin saudara. Ini analoginya saudara. Ya. Jadi anugerah, oke, kepada yang dikehendaki, kepada yang Tuhan apa kehendaki. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima karunia yang khas, yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Jadi karunia kita berbeda, kemampuan yang Tuhan kasih beda. Oke, kita maju terus. Diberi secara penuh. Saya baca ayat ini, dia tidak berbicara karunia, tapi Tuhan janji kepada bangsa Israel itu penuh. Yuk, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Janji apa sih? Diberikan secara penuh. Pemberian yang cuma-cuma ini. 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberi kita suatu negeri yang berlimpah susu dan apa? Ini tanda yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka belum lihat, tapi mereka percaya. Mereka berjalan berputar-putar 40 tahun di padang gurun, tapi mereka percaya kami akan pergi ke satu negeri di mana berlimpah dengan susu dan madunya. Di situ kita akan diam. Di situlah tanda yang
siapkan. Jadi anugerah yang Tuhan berikan bagi kita bukan kredit, bukan cicil, tapi penuh. Katakan penuh. Ini yang Tuhan berikan. Bagaimana kita memperoleh anugerah yang indah dari Tuhan? Mari kita belajar lagi. Bagaimana kita memperoleh anugerah itu? Sama-sama. Yang pertama kita lihat bahwa menyadari kalau saya ingin memperoleh anugerah dari Tuhan, kita tahu bahwa itu pemberian dari Tuhan bagi kita. Kita tahu sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi bagaimana kita memperoleh atau bagaimana kita tahu bahwa kita mendapat anugerah itu? Kita harus sadar bahwa anugerah itu pemberian dari Allah. Sama-sama katakan amin. Jadi kalau saya sadar anugerah itu dari Allah, maka saya mengerti ini. Di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya bertekuk semua lutut dan lidah mengaku dia adalah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan bagi kita, dan itu tidak dapat ditawar, dan Tuhan berikan bagi kita karena itu pemberian. Dan yang kedua, bagaimana kita memperoleh mengerti bahwa anugerah itu kita punya? Yang kedua, Allah memilih kita. Katakan Allah memilih. Jadi yang pertama kita mengerti bahwa itu pemberian Tuhan, dan yang kedua kita tahu bahwa anugerah yang kita punya itu Allah memilih kita. Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, 2-3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa? Dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan memilih kita dari kapan ini? Tuhan memilih kita dari kapan? Sebelum dunia di apa? Jadi hidup kita Tuhan yang tahu. Kalau hidup kita saja Tuhan sudah merancangkan dan Tuhan tahu. Masakan masalah pribadi kita Tuhan tidak tahu. Masakan pergumulan kita Tuhan tidak tahu. Masakan air mata yang turun dan tiap hari kita menangis dan mengangkat tangan dan katakan Tuhan tolong saya. Masakan Tuhan tidak tahu. Masakan persoalan anak-anak kita, orang tua berkeluh kesah mengenai anak-anak, masakan Tuhan tidak tahu. Kalau kita punya persoalan yang berat di dalam usaha dan pekerjaan, masakan Tuhan tidak tahu. Kita lagi menangis, kita lagi sedih, kita lagi bergumul, masakan Tuhan tidak tahu. Sedangkan Tuhan tahu engkau sebelum dunia dijadikan, dan Tuhan telah mempersiapkan engkau untuk menjadi umat pilihannya dan hidup di dalam anugerah. Hari ini apapun yang terjadi padamu Tuhan tahu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Tuhan memilih. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, katakan sama-sama Tuhan tahu. Tuhan tahu. Mengapa dia sekolah teologi di mana? Tiba-tiba dia menggantikan posisi meninggalkan hidup di dalam dosa. Ini yang menghalangi dosa yang saudara lakukan, saudara yang tahu. Karena dosa adalah hamartia. Dosa adalah salah sasaran. Jadi kalau saudara hidup dalam dosa, sementara saudara salah sasaran, hidup salah sasaran. Karena dosa adalah hamartia, salah sasaran. Jadi kalau saudara hidup salah sasaran, maka saudara tidak bertemu dengan sasaran yang benar. Mengeraskan hati karena apa? Kebencian. Bapak Ibu, saya dulu waktu menjadi mahasiswa atau pelajar praktek dari sekolah Alkitab, karena kami disuruh berdoa setiap orang atau setiap ada kasus atau ada jemaat telepon ke pastori, kami para pekerja harus berdoa. Saya datang ke satu om dan saya tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan bawa dia pulang ke surga. Akhirnya saya datang kepada dia dan saya bilang, Oma, bagaimana Tuhan Yesus baik? Enggak baik. Saya masih baru lulus sekolah Alkitab, hati masih semangat gitu. Dia Yesus enggak baik, agak emosi juga gitu. Oma, bagaimana Yesus baik? Enggak baik. Kalau Tuhan Yesus baik, kenapa saya masuk rumah sakit? Benar ya, karena orang kan sudah tua, kan kesehatan kita makin menurun. Dia bilang enggak, saya baik. Tuhan Yesus juga baik. Pokoknya saya hidup juga baik.
Ya saya dengar dia oceh aja karena namanya juga oma-omanya. Dia ngomong. Akhirnya saya mengerti bahwa dia benci saudaranya. Dia benci saudaranya. Saya bilang, Oma, Tuhan mengajar kita mengampuni musuh supaya Tuhan juga ampuni kita, supaya waktu kita menghadap Tuhan kita diterima karena tidak ada sesuatu yang memberatkan. Dia bilang, enggak, sampai saya mati saya tidak akan mengampuni dia. Saya benci kepada dia, benci, dia berteriak, benci. Jadi akhirnya saya mau ngomong Alkitab sudah susah karena dia benci. Terus saya bilang, ya Tuhan mencintai Om. Satu waktu Om harus pulang ke Tuhan. Dia bilang, iya saya pulang, Pak, saya benci. Saudara, jadi waktu akhirnya sudah orang, saya nggak bisa ngomong lagi, yuk kita berdoa. Saya biasanya begitu, saya nyanyi satu lagu, saya duduk di samping bednya dan saya nyanyi satu lagu, saya pegang tangannya dia. Lalu dia diam sekali, saya ngomong nyanyi yuk, dia diam sekali. Pokoknya cuma dia bilang, saya benci, saya kesal. Saya pegang tangannya, kemudian saya nyanyi karena saya lihat waktunya tidak lama lagi. Karena saya sudah lihat segala sesuatu dan saya tanya suster dengan Oma ini, ya kalau Tuhan membawa sudah waktunya. Kan saya di rumah sakit Kristen. Kalau Tuhan sudah membawa sudah waktunya. Jadi saya sama Tuhan, saya mengerti. Dia marah, pokoknya dia tetap. Kepala saya bilang Oma nyanyi ya terus menyanyi. Dia tetap geling-geling kepala. Saya benci terus saya menyanyi saudara. Akhirnya waktu saya menyanyi, saya menyerahkannya kepada Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan ampuni Oma ini. Kalau dia benci, kalau dia marah, ampuni dia, ampuni. Saya tetap minta belas kasihan Tuhan. Saya nyanyi dan saya pegang tangan dia. Tiba-tiba dia selesai. Saya pegang letaknya dengan rasa lagi, tangannya sudah berubah. Apa yang terjadi saudara? Mukanya yang tadi baik berubah menjadi gelap. Lidahnya yang tadi dia lagi ngomong langsung berubah menjadi hitam. Legam dan saya mudah karena perubahan yang luar biasa. Akhirnya saya berdiri, saya tetap berdoa kepada dia sebelum suster datang untuk melayani dia. Saya melihat bahwa orang yang kematian atau mati di dalam kebencian seperti demikian. Tidak ada sukacita, mukanya berubah, lidahnya yang harus berwarna merah tiba-tiba berubah jadi gelap sekali karena kebencian itu. Saya bisa melihat bahwa betapa hebat kebencian itu membuat segala sesuatu berubah di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana hal-hal yang menghalangi anugerah? Marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Bagaimana kita dapat hidup berpadan dengan apa firman Tuhan? Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Jadi hidup berpadan dengan apa? Injil Kristus. Yang kedua, hidup dapat dilihat oleh orang lain. Kita menjadi berkat, kita menjadi saksi. Orang bagaimana kita hidup dalam anugerah Tuhan dapat dilihat oleh orang lain, dapat orang lain merasakan faedahnya dan bermanfaat hidup kita. Dan yang ketiga yang dapat kita pelajari bagaimana kita hidup dalam anugerah, membuat Tuhan percaya kepada kita. Bukan saja kita percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan juga harus percaya kepada kita. Katakan amin. Baca yuk 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh-sungguh hati. Tuhan melihat kita dan Tuhan tahu kita. Yang keempat, hidup dapat diterima di semua usia, menjadi berkat untuk semua orang, baik tua, baik muda. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, meskipun engkau muda, jangan orang lain merendahkan engkau muda, tapi jadi berkat, jadi teladan dalam kekudusan, dalam cara hidupmu, supaya Tuhan dipermuliakan. Menikmati hidup di dalam berkat Tuhan, dan itu yang Tuhan mau. Raih berkat Tuhan dan anugerah Tuhan, hidup dalam kasih setia Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Sebagai kesimpulan, sebagai penutup dan slide terakhir, kita akan baca sama-sama. Yuk, 2, 3. 2, 3. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan hidup ini adalah pemberian kita kepada apa? Tuhan. Dan jangan merusak berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu tetaplah hidup dalam anugerah Tuhan, maka anugerahnya
menyediakan segala sesuatu yang kita apa? Tutup Alkitab, ambil waktu di hadirat. Katakan hari ini kita belajar bagaimana kita hidup dalam anugerah dan bagaimana kita meraih janji Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan karunia Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu di sesi yang pertama dalam Live in God Grace adalah bagaimana kita dapat untuk memperoleh anugerah Tuhan. How can we get grace dalam kehidupan kita? Tuhan memberkati kita. Marilah hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua hidup dalam kemenangan dan janji Tuhan. Di dalam minggu yang pertama ini, raih kemenangan, raih janji Tuhan, dan tetap hidup di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Supaya aku merasakan kasih cinta Tuhan yang tidak pernah aku rasakan selama ini. Biarlah anugerah Tuhan menjadi bagian hidup kita. Anugerah Tuhan menjadi cinta yang luar biasa, yang memperbarui pola pikir, pola hidup kita, dan segala sesuatu yang kita buat. Sama-sama nyanyikan pujian ini.